Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kita dapat merubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Peningkatan industri tekstil di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Akan tetapi, limbah yang dihasilkan dari limbah tekstil tersebut belum dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Salah satu logam yang terdapat pada limbah cair tekstil adalah logam timbal. Absorpsi timbal dalam tubuh sangatlah lambat, sehingga terjadi akumulasi dan menjadi dasar keracunan yang progresif. Keracunan timbal ini menyebabkan kadar timbal menumpuk dan memberikan kadar yang tinggi pada aorta, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, limpa, testis, jantung, dan otak. Penyebab zat warna mengandung logam berat karena logam berat tersebut digunakan sebagai zat katalis saat pembuatan warna pada limbah cair tekstil. Sebanyak 33,94% penghasil kelapa di dunia adalah Indonesia. Komposisi kimia tempurung kelapa adalah sebagai berikut. Selulosa sebesar 26,60%, lignin 29,40%, pentosan 27,70%, dan zat lainnya sekitar 16,44%. Pemanfaatan arang tempurung kelapa oleh masyarakat luas selama ini hanya sebagai arang tempurung kelapa untuk adsorben. Salah satu pemanfaatan limbah tempurung kelapa ini memungkinkan untuk dijadikan sebagai grafen. Sudah ada beberapa penelitian yang berfokus dengan mengadsorpsi logam timbal. Yang pertama menggunakan Chlorella vulgaris Bergeri. Tetapi penelitian ini dianggap kurang efektif dikarenakan hasil dari adsorben menggunakan C. vulgaris penurunan logamnya belum mencapai ambang baku mutu yaitu 0,1 mg per liter dalam air hasil adsorpsi. Oleh karena itu, saya Nida Nabila Santoso dari mahasiswa Universitas Brawijaya Angkatan 2019 Fakultas Teknologi Pertanian Program Studi Teknik Lingkungan kelas Y dengan nomor induk mahasiswa 1951071111008 dengan bangga mempersembahkan pemanfaatan sintesis grafin dari tempurung kelapa sebagai zat adsorben pada limbah cair tekstil. Tujuan dari karya ilmiah ini yang pertama adalah mengetahui struktur dari hasil pembuatan grafin dari tempurung kelapa. Yang kedua, mengetahui keefektivitasan filter grafin dari limbah tempurung kelapa dalam mereduksi logam timbal pada limbah cair tekstil. Rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah bagaimana mengetahui keefektivitasan filter grafin dari tempurung kelapa dalam mereduksi logam timbal pada limbah cair tekstil. Manfaat dari karya ilmiah ini adalah bagi akademisi agar menjadi kajian baru agar dilakukan penelitian lanjutan. Yang kedua, bagi pemerintah menjadi salah satu strategi dalam Life Below Water and Responsible Consumption and Production yang terangkum dalam Sustainable Development Goals SDGs. Bagi masyarakat agar filter grafin dari limbah tempurung kelapa menjadi salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, terutama dalam penanggulangan limbah cair tekstil.
komposisi kimia dari tempurung kelapa adalah sebagai berikut. Yang pertama terdapat selulosa sebesar 26,60%. Yang kedua terdapat lignin yang sebesar 29,40%. Selanjutnya terdapat pentosan 27,70%. Dan yang terakhir zat lainnya yaitu sebesar 16,44%. Grafen merupakan material dasar dua dimensi berbentuk sarang lebah sebagai penyusun berbagai alotrop karbon. Dalam tiga dimensi, tumpukan grafin yang disatukan oleh ikatan van der Waals disebut grafit. Berbagai metode telah dicoba untuk menggambarkan struktur pita elektronik grafin yang baik secara analitik, yang menggunakan model ikatan kuat maupun ikatan numerik. Dengan penyelesaiannya, TDSE grafin berwarna hitam dan memiliki fasa hidrofobik dan tidak menyatu dengan air. Kenapa grafin bisa dijadikan sebagai nomor satu media filtrasi? Yang pertama adalah grafin merupakan struktur berlapis tunggal yang berarti semua atom adalah atom terluar. Yang kedua, absorpsi polutan dari grafen memiliki kinetika yang lebih cepat dibandingkan dengan adsorben tradisional. Struktur berpori adsorben grafin memungkinkan difusi polutan yang lebih cepat. Yang ketiga, biaya pembuatan adsorben grafen lebih rendah dari adsorben berkinerja tinggi lainnya. Dan yang terakhir, adsorben grafin bisa mengobati berbagai polutan secara bersamaan. Grafin menunjukkan kapasitas adsorben yang tinggi untuk pewarna, polutan organik, logam berat, dan sebagainya. Limbah logam berat dari industri tekstil terutama berasal dari zat pewarnaan. Limbah logam berat yang dihasilkan antara lain logam berat arsen, kadmium, krom, timbal, tembaga, dan seng. Penyebab zat warna mengandung logam karena logam berat tersebut digunakan sebagai dalam proses pembuatan warna. Kedua, sebagian zat warna mempunyai logam di dalamnya sebagai bagian dari molekul zat warna tersebut. Karakterisasi kemurnian dan struktur kristal menggunakan alat XRD yang digunakan untuk mengetahui kemurnian dan struktur kristal dari produk tersebut. Tiap puncak yang muncul pada pola XRD mewakili satu bidang kristal yang memiliki orientasi tertentu dalam sumbu tiga dimensi. Kemudian, pola difraksi yang berupa posisi dan intensitas relatif puncak difraksi dibandingkan dengan pola difraksi standar alotrop karbon untuk mengetahui apakah bentuk material tersebut berupa amorf atau kristal. Morfologi dan gugus fungsi dari grafin dapat diidentifikasi menggunakan alat SEM dan FTIR. Alat SEM sendiri bekerja dengan memfokuskan sinar elektron berenergi tinggi untuk menghasilkan difraksi sinar pada permukaan sampel. Difraksi ini menghasilkan sinyal yang berasal dari interaksi elektron dengan sampel sehingga dapat terlihat morfologi eksternalnya. Sedangkan spektroskopi FTIR digunakan untuk mengidentifikasi perubahan ikatan kimia yang berada pada sampel grafin. Pembuatan grafin diawali dengan melakukan preparasi hingga didapatkan serbuk tempurung kelapa, lalu dilanjutkan dengan perendaman dan pemanasan dengan larutan H2SO4 5% pada suhu 120 derajat Celcius selama 110 menit. Lalu dilakukan pencucian dengan menggunakan Aquades, dilanjutkan kembali dengan perendaman dan pemanasan dengan larutan NaOH 5%
pada suhu 120 derajat Celcius selama 120 menit. Lalu dilakukan pencucian kembali dengan Aquades sebanyak 3 kali, lalu dilakukan perendaman kembali menggunakan larutan HCOOH 45% dan dipanaskan dengan suhu 130 derajat Celcius selama 120 menit. Lalu dilakukan kembali pencucian dengan Aquades sebanyak 3 kali. Setelah dilakukan pencucian kembali dengan Aquades, dipanaskan menggunakan metode kalsinasi pada furnace dengan temperatur 400 derajat Celcius selama 1 jam dan dilanjutkan dengan temperatur 800 derajat Celcius selama 3 jam untuk proses carbonization dan graphenization sehingga didapatkan hasil akhir berupa grafen dari tempurung kelapa. Lalu dilakukan percobaan filtrasi menggunakan glass beaker dan pipa. Lalu dituangkan limbah cair tekstil sintesis sebanyak 2 liter, lalu didapatkan hasil akhir untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Tahap pengujian yang kita lakukan yang pertama adalah uji kadar logam. Pengujian kadar logam timbal pada hasil filtrasi limbah cair tekstil menggunakan filter grafin dapat dilakukan dengan menggunakan metode presipitasi. Karakteristik dengan metode presipitasi ini digunakan sebagai dasar penyisihan logam terlarut pada limbah cair tekstil. Yang kedua, uji tingkat keefektivitasan grafen tempurung kelapa menggunakan alat Atomic Absorption Spectrophotometer AAS jenis Spectra A20 varian plus menggunakan nyala campuran udara asetilen. Dan yang terakhir, karakterisasi grafin dilakukan sebanyak 2 kali setelah terbentuknya serbuk nanografin atau sebelum dilakukan penyaringan limbah cair tekstil artifisial serta setelah dilakukan penyaringan limbah dari grafin tempurung kelapa dilakukan dengan menggunakan alat XRD, FTIR, dan SEM. Hasil dan pembahasan dari uji karakterisasi grafin sendiri. Yang pertama, dari analisa XRD. Pola transmisi XRD dapat dilihat dari PPT berikut ini. ANSI XRD sendiri digunakan untuk menentukan struktur kristal dari suatu material. Hasilnya dari analisa XRD sendiri berupa pola difrasi hubungan antara sudut. Tetapi terjadi pergeseran dari pola transmisi tersebut. Mengapa terjadi pergeseran? Dikarenakan oleh adanya perbedaan derajat oksidasi. Lalu yang kedua, hasil analisa FTIR. Hasil analisa FTIR sendiri, pola transmisinya dapat dilihat dari PPT berikut ini. Hasilnya, grafin juga mengalami penurunan puncak transmisi pada panjang gelombang 1713 yang mengindikasikan berkurangnya gugus fungsi. Lalu mengapa terjadi penurunan puncak transmisi tersebut? Dikarenakan kenaikan temperatur yang cepat mengakibatkan gugus terdekomposisi menjadi gas yang mengakibatkan terbentuknya tekanan yang tinggi mengakibatkan terputusnya ikatan Layer. Morfologi partikel grafin diamati dengan alat SEM. Berikut merupakan gambar hasil dari pengamatan menggunakan SEM. Dari gambar tersebut terlihat bahwa ukuran dari partikel grafin yang dihasilkan masih belum seragam. Partikel grafin tersebut juga masih belum memiliki kesamaan bentuk satu sama lain serta masih saling tumpang tindih. Ukuran partikel rata-rata yang teramati adalah 26,25 μm. Ukuran ini sudah mendekati dari ukuran grafin nanopallets yang dikomersialkan yaitu 25 μm. Uji keefektivitasan filter grafin memiliki hasil bila grafin sendiri memiliki kapasitas adsorben 22,42 mg untuk Pb2+,
setelah dilakukan pengujian menggunakan alat AAS. Hasil tersebut memiliki banyak perbedaan dengan jenis-jenis grafin lainnya. Meskipun perbedaan dalam kapasitas adsorpsi, ada beberapa karakterisasi umum dari adsorben grafin. Pertama, adsorben dari grafin kurang spesifik. Kandungan oksigen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja adsorben grafin. Untuk mendapatkan spesifisitas fungsionalisasi dari grafin, sangat direkomendasikan. Kedua, bahwa adsorpsi adalah satu warna, dan ketiga, lipat dari lembaran grafin akan mengurangi kapasitas adsorpsi, sementara adsorben grafin tahan lama dan mudah digunakan. Berdasarkan data yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa grafin dari tempurung kelapa dikatakan berhasil dan memenuhi standar yang ada. Juga dapat disimpulkan bahwa grafin dari tempurung kelapa dapat digunakan sebagai adsorben logam timbal. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlakuan sampel polutan nyata harus dievaluasi. Studi saat ini menggunakan polutan model yang mengevaluasi kinerja adsorben grafin. Ini masuk akal. Pada tahap awal penelitian membuat fasilitas eksplorasi, data tentang adsorben grafin pada kapasitas adsorpsi, dinamika dan termodinamika, dan faktor-faktor yang telah terakumulasi. Dengan demikian, percobaan adsorben dan adsorpsi harus dioptimalkan. Juga, kualitas air harus dianalisis oleh beberapa teknik. Grafin, inovasi tepat mengadsorpsi logam timbal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.